Kalau kalian lagi pertimbangin handphone ini untuk nge-game, tonton dulu ya video ini sampai habis. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan unboxing berserta gaming test untuk Redmi 10. Kira-kira gimana dengan performanya? Let's check this out. Jadi kita beli HP ini pas first sale dan nyampenya cukup cepet. Cuma 2 hari udah sampai di tangan kita. Kita beli dengan harga di 2.399.000 dan belinya di Lazada. Ya udah yuk, gak usah lama-lama, langsung aja kita bongkar. Paketnya datang dengan bundling dari IM3. Dan ini dia kardus dari Redmi 10. Vibe kardusnya masih sama lah dengan seri Redmi yang lainnya. Warna dasarnya putih dengan logo Xiaomi di pojok kanan atas. Dan di pojok kiri atas ada Xiaomi buatan Indonesia. Dan di bawahnya ada tulisan Xiaomi #1 brand smartphone. Di sisi kanan dan kiri ada tulisan Redmi 10. Di atas dan di bawah kosong. Serta di belakang ada spek unggulan dari HP ini. Kayak kameranya di 50 megapiksel. Layarnya di 6,5 inch 90 Hz. Menggunakan chipset terbaru dari MediaTek yaitu MediaTek Helio G88 serta baterainya di 5000 mAh. Dan kita ambil yang warna putih varian 6/128 GB. Saat pertama kali kita buka kardusnya, kalian akan bertemu dengan kartu Om Alvin menyapa. Terus ada SIM ejector, buku manual, soft case, kepala charger 20 watt, walau penerimaan dayanya cuma mentok di 18 watt. Dan kabel charger yang bertipe Type-C. Dan ini dia bodi dari Redmi 10. Dan menurut kita ini upgrade lah dari seri sebelumnya. Masih berbahan plastik sih sebenarnya. Kalau untuk frame kameranya seperti entry level pada umumnya. Cuma mengadaptasi dari seri yang lebih tinggi, yaitu Poco X3 GT. Dan frame kameranya cukup bumpy. Terus di pojok bawah ada tulisan Redmi. Kemudian untuk finishingnya menggunakan haze yang lumayan terhadap bekas sidik jari. Di sisi atas ada audio jack 3,5 mm. Grill speaker, IR blaster, dan mikrofon. Di kanan ada tombol power yang menyatu dengan fingerprint sensor, dan ada tombol volume juga. Di sisi bawah kalian akan menemukan mikrofon, port USB Type-C, dan grill speaker. Untuk di kanan kalian akan menemukan slot SIM tray yang bertipe triple slot. Pindah ke sisi depan, luas layarnya di 6,5 inch yang sudah menggunakan layar bertipe punch hole dengan bezel yang cukup standar kayak entry level lainnya. Dan segitu aja sih dari kita. Untuk unboxingnya kita singkat-singkat aja ya. Abis ini kita langsung ke gaming test. Sebagai pengingat, HP ini menggunakan chipset MediaTek Helio G88 dengan RAM 6GB dan storage-nya di 128GB. Untuk software dan hardware pendukungnya menggunakan MIUI 12.5.2. Layarnya IPS LCD beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate di 90Hz. Baterainya di 5000 mAh serta speakernya udah stereo. Dan seperti biasa, kita make sure dulu baterainya udah 100%. Speakernya udah full, semua sistem sudah diupdate. Kecerahan layar di 80%. Refresh rate-nya kita set di 90Hz dan kita pakai koneksi WiFi. Kemudian kita cek dulu skor Antutunya. Kita dapat skor di 220 ribuan dalam waktu 13 menitan aja. Dan baterainya berkurang 3% dari 100% ke 97%. Game pertama yang akan kita coba adalah Call of Duty Mobile. Settingan rekomendasinya yaitu di low medium, tapi opsi low high dan medium high juga kebuka. Jadi kita coba main aman aja yaitu di low high. Karena udah aku yakin CODM ini sekarang makin berat dan gak main-main beratnya. Yang pertama kita main yaitu di 10 versus 10 supaya langsung beban grafiknya. Dan hasilnya secara overall gak bisa dibilang lancar, lumayan banyak dropnya ketika lagi banyak player yang ngumpul dalam satu frame. Mungkin 5 versus 5 seharusnya lebih baik. Feel sentuhnya agak kerasa kurang responsif, tapi kita berbaik sangka dulu. Mungkin karena anti goresnya yang masih baru, jadi agak keset. Untuk suhunya sendiri paling tinggi hampir nyentuh di 43 derajatan. Pindah ke Battle Royale ya dengan settingan yang sama. Dan menurut kita di settingan ini terasa banget dropnya. Bahkan waktu pas kita jalan-jalan aja tanpa ada nyebut yang menghampiri. Agak susah sih dan pas ketemu player juga berasa patahnya. Untuk settingan ini di suhu tertingginya ada di 44 derajatan. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, baterainya berkurang 9% dari 97% ke 88%.
Untuk game kedua, kita akan main PES 2021 Mobile. Saat pertama kali buka, settingannya ada di standar 30 fps. Dan karena ini gaming test, langsung aja kita tes di high 60 fps. Hasilnya sebenarnya cukup enak, tapi nggak bisa dibilang smooth banget. Transisi perpindahan bola dari pemain ke pemain cukup lancar. Feel sentuhnya lumayan membaik di sini, dan jadi lebih responsif. Yang jadi masalahnya suhunya panas banget. Gak bohong. Kalau kalian lihat postingan kita tentang HP ini yang overheat, ya game ini yang membuat overheat. Jadi suhunya nyampe di 48 derajatan. Agak nggak wajar sih sebenarnya. Setelah bermain selama 30 menit, baterainya berkurang 10% dari 88% ke 78%. Game selanjutnya yaitu Free Fire. Untuk game ini kita langsung set semuanya di rata kanan. Feel di dalam gamenya menurut kita udah berasa patah pas lagi terjun, dan pas lagi mendarat pun juga nggak bisa dibilang smooth kayak biasanya. Bahwa BTW suhunya sendiri di sini ada sekitar di 44 derajatan. Karena kurang greget, kita coba turunin lagi di standar high fps. Kali aja ada perubahan yang cukup berarti, dan hasilnya lumayan lah. Tapi kalau kalian bandingin dengan HP lain dengan range yang sama, HP ini nggak lulus sih sama Free Fire. Untuk suhunya sendiri di settingan ini tetap lumayan, di 44 derajatan paling tinggi. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, baterai HP ini berkurang 7%, dari 78% ke 71%. Game selanjutnya yaitu Mobile Legends. Jadi settingannya udah kebuka di Ultra HFR. Walau begitu, kirain bakal aman-aman aja. Ternyata enggak juga sih, karena menurut kita kerasa ketahan frame rate-nya. Jadi kerasa kurang smooth. Apalagi kalau pas lagi rame, jadi agak bingung sendiri karena frame drop-nya. So, kalau kalian mau tetap beli ini, jangan main di Ultra dulu ya, turunin aja dulu. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, baterai HP ini berkurang 9% dari 71% ke 62%. BTW suhunya sendiri di sini ada sekitar di 44 derajatan. Untuk game selanjutnya kita akan main PUBG Mobile. Untuk game ini pas kita cek di settingan grafisnya, kita bisa main di balance ultra. Dan kita coba dulu di TDM. FYI untuk gyronya pas kita cek ternyata nggak responsif. Dan akhirnya di sini terasa cukup lancar. Feel sentuhnya masih cukup responsif dan suhunya maintain di sekitaran di 43 derajatan aja. Pindah ke Battle Royale dengan settingan yang sama, dan ternyata di sini baru keteteran, lumayan berasa dropnya pas lagi rame. Terus suhunya juga agak naik di 44 derajatan. Karena ngerasa kurang, akhirnya kita turunin di Smooth Ultra. Hasilnya cukup oke sih, terhitung lumayan lancar dengan frame drop tipis-tipis, nggak terlalu ganggu kayak settingan sebelumnya. Suhunya juga agak turun di 42-43 derajatan. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, baterainya turun 9% dari 62% ke 53%. Untuk game terakhir kita akan coba Genshin Impact. Saat pertama kali kita buka, langsung dikasih settingan lowest aja. Ya udah, langsung aja kita main. Dan ternyata terhitung cukup lancar. Kita cukup menikmati. Ya, walau kadang masih agak suka drop tipis-tipis. Suhunya sendiri masih di sekitaran di 44 derajatan paling tinggi. Kita lanjutin di settingan low dan mulai kerasa nggak enaknya. Secara keseluruhan sebenarnya masih bisa, cuma suhunya udah tembus di 45 dan kita nggak mau sampai ini kepanasan lagi. Jadi cukup sampai sini aja ya. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, baterai HP ini berkurang 13%, dari 53% ke 40%. Setelah serangkaian gaming test tadi, kita akan tes lagi skor Antutunya buat ngecek apakah ada penurunan performa atau enggak. Dan ternyata terjadi drop yang lumayan menjadi 200 ribuan, dari yang sebelumnya di 220 ribuan. Walau cuma satu kali overheat ya, cuma ini udah bisa jadi alarm sih kalau kalian beli handphone ini untuk ngegame. Kayak yang udah-udah untuk produk Xiaomi, kalau pakai chipset terbaru
ada aja masalahnya. Bisa-bisanya di tengah gaming test jadi overheat, padahal baru game kedua. Walau pada akhirnya di game selanjutnya nggak ada masalah overheat lagi. Untuk kalian player Call of Duty Mobile, PES 2021, Free Fire, Mobile Legends, kita nggak rekomenin sih untuk beli HP ini sekarang. Tahan dikit dulu, mudah-mudahan case-nya bisa sama kayak Redmi Note 10s yang seiring update dibenerin. Untuk player PUBG Mobile dan Genshin Impact, kalau kalian masih oke dengan performanya main di agak kiri, bolehlah. Cuma kenapa ya gini mulu kejadiannya? Bisa nggak sih Xiaomi sabar dulu untuk tes HP-nya sampai agak enak kayak di Mi 11 Lite baru lempar ke pasaran? Tahun ini memang bukan tahunnya Redmi series sih kayaknya, tapi ini cuma perkara performa gaming aja sih. Kalau untuk keseluruhan, kita pakai dulu selama 1 bulan. Tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!